Selamat datang kami ucapkan para hadirin dalam acara Anugerah Talenta Unggul Habibie Prize 2024 dan Bincang Ekosistem Riset Inovasi Indonesia. Habibie Prize, sebuah penghargaan ilmu pengetahuan yang diberikan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nama Habibie digunakan untuk mengenang jasa Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Jusuf Habibie sebagai salah satu pencetus Habibie Award. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala BRIN untuk menyerahkan medali dan juga sertifikat penghargaan Habibie Prize kepada Bapak. Kami persilakan. Di bidang ilmu dasar, Profesor Insinyur Felicia Edi Sutarejo STMPhil, PhD, IPM Asian Inc. Selanjutnya kita beralih ke Profesor Bahti Alisha Bana, Dokter SPPD KPTI PhD sebagai penerima penghargaan di bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi. Kita beralih ke bidang yang ketiga, yaitu bidang ilmu rekayasa diberikan kepada Profesor Brian Yuliarto ST, PhD. Selanjutnya kita beralih ke bidang ilmu sosial, ekonomi, politik, dan hukum diberikan kepada Profesor Anita Lee, MA, IB. Selanjutnya, bidang ilmu filsafat agama dan kebudayaan diberikan kepada Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Hadirin yang kami hormati, inilah dia para anak bangsa yang sangat membanggakan dan menerima anugerah talenta unggul Habibie Prize 2024. Putra-putri terbaik negara ini ya yang telah dianugerahi Habibie Prize untuk 5 bidang. Jarang-jarang ada 5 bidang yang komplit ada penerimanya. Jadi sekali lagi kami keluarga besar BRIN dan juga LPDP mengucapkan selamat untuk Prof. Felicia, untuk Prof. Bahti, untuk Prof. Brian, Prof. Anita dan juga Prof. Amin ya yang kita banggakan ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelima putra-putri terbaik negara kita ini. Ya. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, jumpa lagi di BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi bersama saya Berlian Irawan dan juga saya Dea Mala. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan 5 tokoh luar biasa yang baru saja menerima anugerah talenta unggul Habibie Prize 2024. Nah, jadi Habibie Prize ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yayasan SDM Iptek, dan LPDP sebagai wujud apresiasi kepada tokoh yang berjasa dalam kehidupan intelektual dengan karya luar biasa yang telah disumbangkan untuk Indonesia. benar sekali Dea. Langsung saja untuk narasumber pertama kita, pemenang Habibie Prize di bidang filsafat agama dan kebudayaan, Profesor Muhammad Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat datang Prof. Amin, apa kabar? Ya, selamat jumpa. Baik, alhamdulillah sehat. Biasa. Assalamualaikum. Ya. Iya, selanjutnya pemenang Habibie Prize di bidang kedokteran dan bioteknologi, Profesor Bakti Alisha Bana, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik, Aduh, alhamdulillah. berseri-seri sekali ini Terima nampaknya. kasih. Dan kemudian pemenang Habibie Prize di bidang rekayasa ada Profesor Brian Yuliarto,
Profesor Bidang Nanomaterial Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Senang sekali Profesor bisa bertemu di sini. Siang, terima Luar kasih. biasa ya, Prof. Iya. Sehat ya, Prof? Sehat dong. Luar biasa. Baik, pemenang Habibie Prize dari bidang ilmu dasar ada Profesor Felicia Edi Sutarjo, Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat datang Prof. Felicia. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik sekali. Oke, terpancar ya dari mukanya ya. Berseri ya. Betul. Dan terakhir nih, ada pemenang Habibie Prize di bidang ilmu sosial, politik, ekonomi, dan hukum, Profesor Anitali, Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Halo Profesor Anita. Halo, Mas. Luar biasa, cantik sekali nih ya. Terima kasih, Mas Berlian. Sehat ya, Prof? Sehat. Oke. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian kami ucapkan ya, atas kehadiran dan juga penghargaan Habibie Prize yang Bapak Ibu terima. Kita ingin tahu apa saja nih riset yang Bapak Ibu lakukan nih hingga meraih Habibie Prize 2024. Kita mulai dari Profesor Amin nih. Bisa diceritakan, Prof, kiprah riset yang selama ini Anda dalami itu seperti apa hingga sampai di titik ini secara singkat, Prof? Terima kasih. Ya terima kasih mulai pertama kepada BRIN yang telah memilih kami berlima untuk tahun ini memperoleh Habibie Prize. Kisah panjang penelitian itu sampai memperoleh Habibie Prize itu cukup panjang ya, cukup panjang. Sebetulnya juga ada kaitannya dengan penulisan disertasi juga. Jadi karir itu sebenarnya sudah bisa ditentukan ketika menulis disertasi itu. Apakah itu akan berlanjut atau tidak, begitu. Nah ternyata untuk pengalaman saya sendiri berlanjut itu. Jadi dari tahun 90 saya selesai, 10 tahun mengajar S2, S3, gitu. Setelah itu 2000 sampai 2004, lalu ada terjadi transformasi dari IAIN yang agama menjadi universitas, itu kan transformasi kelembagaan dan otomatis transformasi keilmuan. Nah itu sebetulnya tanggung jawab besar. Nah, itu yang saya lakukan selama 25 tahun lebih. Baik, sekarang kita ke Prof. Bakti ya, pemenang selanjutnya ini. Oke, boleh. Dan juga sebagai salah satu dokter yang menerima penghargaan di Habibie Prize. Dok, kalau boleh tahu nih sebagai seorang dokter dan juga aktif melakukan penelitian, apa yang menjadi fokus utama risetnya, Dok? Bisa ceritakan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya sebagai dokter mungkin pertama kali selalu tertarik pada penyakit yang paling sering kena ke orang, terutama penyakit infeksi ya. Waktu itu saya puskesmas, fokusnya adalah malaria karena malaria paling banyak di sana. Tapi kemudian pas saya kembali ke Bandung untuk menyelesaikan pendidikan penyakit dalam, penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang paling sering. Hampir berbagai jenis tuberkulosis ada di situ, dari tuberkulosis perut, tuberkulosis jantung, tuberkulosis paru-paru. Jadi tadi seperti Prof. Amin sampaikan, disitulah passion saya dan disertasi tesis saya juga di tuberkulosis. Oke, berarti fokusnya sekarang di tuberkulosis saja, seperti itu? Sebenarnya tuberkulosis dan penyakit infeksi yang lain, saat ini termasuk penyakit infeksi yang banyak kena ke masyarakat kita adalah demam berdarah, tifus, bahkan demam berdarah tifus sebenarnya prevalensi dan insidensi lebih tinggi daripada tuberkulosis. Tapi tuberkulosis memiliki angka kematian yang paling tinggi. Sama-sama dari Bandung nih ya. Ada Profesor Brian nih ya yang sudah melakukan banyak penelitian di bidang nanoteknologi. Dan apa yang menginspirasi Anda untuk menekuni bidang nanomaterial dan bagaimana nih perjalanan risetnya nih? Ya, terima kasih. Jadi saya mengembangkan rekayasa nanomaterial untuk meningkatkan performansi salah satunya sensor. Sebenarnya sensor dan energi, tetapi kita lebih banyak di sensor saat ini, termasuk sebenarnya biosensor. Jadi masih nyambung dengan Prof. Bakti yang tadi sampaikan, hanya kami fokus bagaimana merekayasa struktur nanomaterial, terutama pori-pori material nano, sehingga memiliki performansi yang lebih tinggi untuk diaplikasikan pada sensor lingkungan maupun biosensor gitu. Dan terbukti ternyata itu bisa meningkatkan kinerja sensor.
Terbukti ya Prof ya, tuh terbukti dia. Betul, sekarang kita ke profesor pertama nih, yang Oke. cewek yang mau saya tanya maksudnya ya, Baik, Berli. boleh. Oke, Prof. Felicia, penelitian Anda terkait pengolahan limbah, betul? Oke, bagaimana awal mulanya, Prof? Mungkin bisa diceritakan. Awal mulanya itu sejak saya kecil ya. Jadi di belakang rumah saya itu sungai Kalimas di Surabaya. Pada waktu itu wali kotanya Bapak Dr. Purnomo Kasidi. Sungainya bersih, jadi saya sering main-main di kali lah. Nah, tapi dengan berkembangnya waktu, sungai ini kok menjadi tempat sampah ya. Nah itu kan menyedihkan. Kemudian waktu saya sekolah studi lanjut, seperti kata Prof. Amin, jadi mulai dari studinya itu. Nah itu saya melihat di luar, sungainya besar, kenapa bisa bersih ya? Wah, Indonesia harus bisa juga. Nah waktu saya kembali, bidang saya dari teknik kimia, kemudian di lab ada pengolahan air limbah. Nah ujung-ujungnya tentu juga industri yang harus dijaga supaya tidak menghasilkan limbah yang membahayakan. Nah penelitian saya di pengolahan limbah cair, dan juga melibatkan biomasa sebagai penyerap. Oke, Seperti ternyata itu ya. iya betul, sama nih. Ternyata aku ada kesamaan sama Prof. Apa nih Felicia. kesamaan nih? Sama-sama belakang rumahnya sungai dan bermain di sungai. Oke. Cuman nasibnya aja yang beda Oke, ternyata. nasibnya belum. Akan Belum. prosesnya akan ke sana nih dia. Semoga ya. Semoga ya, kita doakan ya. Terinspirasi nih Nah, dari kita riset. beralih ke pemenang Habibie Prize yang kelima nih ya. Kalau Profesor Anita nih, riset apa saja yang Anda kembangkan selama ini? Kalau tidak salah khususnya di bidang pendidikan ya. Dan juga kebijakan publik. Nah, seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya fokus penelitian saya itu ya terkait dengan kita semua ya. 4 orang hebat yang bersama saya ini, mereka bisa jadi hebat karena pasti pernah punya guru yang hebat. Jadi fokus penelitian saya itu peran guru. Peran guru terhadap motivasi siswanya, keberhasilan siswanya. Tapi akhirnya juga kadang-kadang ke kebijakan soal guru. Itu yang menjadi inspirasi saya untuk meneliti itu. Oke. Karena mungkin latar belakang sedikit, ya saya besar di kampung, teman-teman itu banyak anak-anak abang beca, dari sektor informal lah. Saya melihat pendidikan itu yang bisa mengubah ya. Ketika orang bisa masuk pendidikan dan dia punya akses pendidikan yang bermutu, itu bisa menjadi game changer ya untuk kehidupan dia maupun kehidupan komunitas di sekitarnya. Oke, seperti itu. Jadi game changer ya. Iya, berarti Poin penting pendidikan itu ya. betul. Berarti semuanya backgroundnya memang dari pengalaman pribadi ya. Benar. Keresahan pribadi Betul. dibuat jadi riset nih ya. Betul sekali. Luar biasa nih. Nah, kita masuk lagi. Bagaimana nih Bapak dan Ibu melihat peran ilmu pengetahuan sesuai bidang yang Bapak Ibu lakukan ya dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang ada saat ini? Kita mulai dari Profesor Amin lagi nih. Bagaimana, Prof? Terima kasih Mas Berli. Luar biasa peran pengetahuan itu. Saya kira masyarakat yang maju dimanapun itu, mau di barat, mau di timur, itu selalu depends pada ilmu pengetahuan. Database, research, segala macam itu penting sekali. Maka kita jangan main-main dengan ilmu pengetahuan. Itu bisa terdeteksi berapa sih biaya riset yang diberikan oleh negara. Indonesia masih rendah. Kita kok 0,3 atau berapa ya. Sementara negara-negara maju 2-3%. Nah, kita yang berlima ini sebetulnya 0,3 itu tadi. Gitu, kecil sekali. Dan kalau memang Indonesia ini menyongsong generasi emas atau apalah namanya, tidak ada jalan lain, dana riset harus dilipat gandakan. Mudah-mudahan pemerintahan baru mendengarkan suara ini. Oke, dilipat gandakan ya untuk meningkatkan persentase riset yang ada di Indonesia sendiri ya, Prof ya. Sekarang gantian nih, Boleh Berli. nih, Dea. Kita ke profesor yang tadi udah gemes kayaknya ikut mau nimbrung ngobrol. Oke, Profesor boleh. Bakti gitu ya. Boleh nih, Profesor Oke, Bakti. di bidang kedokteran dan juga bioteknologi nih, Prof. Prof apa dokter nih? Saya boleh dua-duanya kan? Boleh, bebas. Boleh ya. Prof, bagaimana inovasi yang Prof lakukan itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam penanganan penyakit infeksi di Indonesia? Iya, oke. Ya, kita pertama perlu tahu tadi melanjutkan dari pentingnya penelitian dan pengetahuan penelitian itu kita melihat dari COVID kemarin ya. Terlihat bahwa beberapa ahli epidemiologi ngomong gini, ternyata policy yang dirubah sesuai dengan hasil dari penelitian epidemiologis itu menghasilkan hal yang baik.
dan banyak terbukti di situ. Tapi dalam kondisi kita sehari-hari pas business as usual sekarang, kita sudah lupa. Padahal ada penyakit tuberkulosis, ada penyakit tifoid, penyakit demam berdarah, itu pun kok tidak ditanyakan ke peneliti gitu. Jadi kita harus ada hubungan antara policy maker dan peneliti itu penting sekali gitu. Jadi seperti tuberkulosis itu sekarang yang kita usahakan itu adalah pertama waktu saya mulai meneliti kita berusaha memperbaiki diagnosisnya. Karena waktu itu diagnosis masih menggunakan fotoronsen aja. Fotoronsen kira-kira oh ini mungkin TB, obatin langsung gitu. Padahal belum tentu, kita harus periksa dahaknya. Susah sekali mengumpulkan dahak waktu itu. Jadi harus ada edukasi khusus. Lalu kemudian pas dapat TB, ternyata TB sering berkaitan dengan diabetes. Sekitar 20% pasien TB itu ada diabetesnya. Dan biasanya meninggal lebih payah. Jadi habis itu kami menemukan bahwa memang diabetes tinggi dan kita juga meneliti bagaimana mengobati dengan lebih baik. Jadi step-step itu kami sudah lalui sehingga kami juga meneliti TB pada TB meningitis yang kena ke otak. Lalu kami memperbaiki berbagai cara diagnosis baru dan kami sekarang mengevaluasi berbagai alat diagnostik TB yang terbaru yang sehingga bisa diimplementasikan. Berarti fokusnya untuk saat ini ke diagnosis untuk percepatan pengobatan seperti itu? Percepatan deteksi penyakit dan pengobatan sedini mungkin. Ya. Nah, yang harus digarisbawahi tadi sinergi peneliti dan juga policy maker ya. Karena kalau hasil risetnya sudah ada tapi tidak diimplementasikan ke kebijakan, nihil mungkin ya. Betul, ya kan? Benar sekali, Dea. Nah, saya mau tanya dulu nih sama yang hampir mirip dengan nama saya. Kalau saya Berlian, kalau ini Profesor Brian. Dimirip-miripin kalau Iya itu ya, kan? maksa ya. Maksa ya, ya udah. Oke, Profesor Brian nih ya kan dengan berbagai aplikasi nanoteknologi nih, Prof. Bagaimana Anda melihat peran nanoteknologi dalam mendukung kemajuan industri nasional sendiri? Jadi saya pikir nanomaterial, nanoteknologi itu salah satu juga bidang penelitian yang sangat penting saat ini karena menguasai teknologi nano dan khususnya nanomaterial akan banyak hal-hal fundamental itu yang bisa dielaborasi, bisa ditemukan begitu ya. Nah, karenanya penguatan riset ini menjadi sangat signifikan dan keberlanjutan riset menuju industri itu juga tidak kalah penting gitu. Jadi dua hal tadi rasanya sesuatu yang perlu dijaga sinerginya ya antara penguatan riset untuk penguasaan teknologi tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa mandiri dan kemudian bagaimana spin off dari riset menjadi produk industri. Ini juga hal yang berbeda tetapi keduanya harus berjalan dan harus dibuat penguatan juga dua-duanya begitu. Oke, jadi digarisbawahi penguatan riset itu penting ya karena untuk keberlangsungan riset itu sendiri, ya kan? Betul. Seperti itu. Sudah dapat ya poinnya. Sudah, Gantian. Sekarang boleh. saya lagi, Silakan. Berli. Oke. Sekarang ini ke profesor yang sama kali ini. Kenapa? Kisahnya. Oh, kisahnya main di belakang. Betul, belakang Oke, sungai ya. silakan. Ini Prof. Felicia nih. Punten ya Prof, maaf sekali ini. Prof. Felicia, dalam riset ilmu dasar, bagaimana riset menjadi solusi jangka panjang dalam menangani masalah lingkungan kita saat ini? Kalau menurut saya, kita riset seperti yang tadi Bapak-Bapak Ibu katakan itu terus berkelanjutan ya. Tapi riset itu akan berhenti kalau nggak ada kelanjutannya entah di policy maker atau kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, untuk itu riset dasar yang kita lakukan di laboratorium itu hendaknya juga dilihat oleh policy maker. Mungkin bisa juga diberikan seperti penyuluhan ke industri menengah, industri kecil karena kalau industri besar, pengolahan air limbahnya itu pasti sudah ada. Tetapi kalau industri menengah dan kecil itu kan mereka belum memikirkan ya, pasti pikirannya masih profit dan sebagainya. Nah itu kalau ada penyuluhan, pendampingan, itu dalam jangka panjang maka akan membuat lingkungan kita jadi lebih baik. Nah, lagi-lagi relate nih dengan kehidupan saya. Kenapa ini? Betul yang dibicarakan oleh Prof. Felicia, saya juga mengalami gitu, menyaksikan kayak pengusaha-pengusaha usaha kecil menengah itu masih memikirkan profit yang tadi seperti disebutkan Prof. Felicia ya. Jadi ya itu relate juga gitu. Banyak ini kesamaannya Prof dengan saya. Tapi rezekinya profesor belum ya. Betul. Calon profesor Calon. berarti. So, Amin, amin, amin. Habibie Press Terima tahun kasih. berapa kira-kira? Gimana? Habibie Press tahun berapa kira-kira? Ya udah ya. 2045 Indonesia emas ya. Amin, betul, benar. Oke, kita beralih ke Profesor Anita yang kalau bisa dibilang ini beliau ini sosoknya tuh sudah
pengajar banget ini ya. Sosok Betul. pengajarnya itu sudah melekat dalam dirinya nih ya. Menurut Anda nih Prof, bagaimana kebijakan saat ini dalam mendukung siswa dan guru untuk berkompetisi khususnya di era globalisasi? Tadi keempat periset ini penerima Habibie Prize kan mengatakan kita butuh riset, butuh inovasi. Tapi kita juga butuh sebelum ada riset dan inovasi ini selain funding tentu saja, tapi juga orangnya, aktornya, pelakunya, perisetnya, inovatornya. Nah, itulah peran saya melihat peran saya di situ, SDM-nya. Jadi ya ada tuduhan SDM Indonesia itu berkualitas rendah gitu ya, masih belum cukup mumpuni. Tapi ya kita harus tetap optimis. Sudah ada orang-orang Indonesia yang hebat-hebat, yang pandai gitu ya, 4 orang ini contohnya ya. Tapi juga di luar itu juga saya yakin ada orang-orang muda. Tapi jumlahnya belum cukup banyak. Secara keseluruhan ya IPM kita masih belum tinggi lah. Nah, itu yang peran pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Oke, seperti itu ya. Kalau digarisbawahi, pentingnya pendidikan itu juga menjadi catatan buat kita. Supaya Betul. menghasilkan 4 riset yang lain, kalau nggak ada pendidikannya, Nah, itu yang saya fokuskan tuh tadi seperti itu. Prof. Anitali bilang keempat orang hebat ini, beliau lupa kalau beliau juga mendapatkan penghargaan gitu betul. ya. Benar Jadi ya kan? 5 harusnya 5 ya. harusnya, betul. Kenapa hanya 4 gitu? Iya. Oke. Dan Toolsnya, juga saya. aplikasinya, betul. Betul. Lanjut Ya. lagi deh ya. Selanjutnya dalam melakukan riset, tantangan dan kendala apa yang pernah dihadapi dan bagaimana mengatasinya nih? Kita mulai dari Prof. Bekti dulu. Seperti apa Prof? Tantangan yang pernah dihadapi atau dialami? Tantangannya adalah ya pertama funding ya pada bagian-bagian tertentu di mana kita ingin sekali neliti seperti misalnya ingin sekali memperbaiki diagnosis tifoid misalnya. Kita nggak punya dana di situ. Kita punya dananya untuk penelitian yang lain. Tidak bisa selalu penelitian itu bergabung. Terus kedua kesulitan yang lain itu adalah birokrasi, administrasi. Di Indonesia ini kita agak sedikit takut dengan kerjasama dengan luar negeri karena misalnya takut bahan biologi kekayaan hayati kita diambil orang, jadi ada material transfer agreement dan birokrasi itu mempersulit kerjasama kita dengan luar negeri. Bukan hanya MTA yang harus ada, tetapi juga kadang-kadang kerjasama sistem administrasi rumah sakit itu tidak selalu akomodatif untuk penelitian clinical trial di rumah sakit. Karena bukan hanya masalah izin, tapi juga masalah keuangannya. Karena keuangan rumah sakit harus diperiksa BPK dan sebagainya. Jadi itulah masalah yang paling menghambat. Ya, sejauh ini untuk solusinya seperti apa dari tantangan yang dihadapi itu, Prof? Solusinya adalah kalau MTA itu solusinya adalah kita mencari orang Indonesia yang ingin pergi ke luar negeri. Jadi pada saat kita tanda tangan MTA, kita bilang spesimen dibawa dan diteliti oleh dia yang akan keluar negeri dan dia akan menulis papernya. Jadi diterima. Terus solusi kedua menghadapi administrasi yang rumah sakit yang sulit, biasanya kita kerjasama dengan institusi yang pendidikan. Universitas sampai saat ini sangat akomodatif terhadap penelitian, jadi ada kolaborasi, cepat diterima, cepat berjalan, dan cepat dapat izin. Lalu kemudian baru kita kerjasama dengan rumah sakit. Oke. Nah, itu 2 ya. Kalau saya tidak salah nih, maaf. Yang funding, apakah sudah ada solusinya, Prof? Funding biasanya kita mengcombine antara funding luar negeri dengan funding lokal. Biasanya funding lokal itu uangnya, dananya pas-pasan dan administrasinya susah. Datang kita tanda tangan bulan Januari, uang baru datang bulan Juli dan laporan bulan Oktober. Tapi kalau ada funding dari luar negeri biasanya kita lebih jaraknya panjang dan bisa alih tahun bisa. Jadi kadang-kadang kita udah ada setengah hasil lalu kita baru bikin proposal untuk dana dalam negeri gitu. Oke, Intinya seperti itu. kolaborasi. Betul. Fundingnya kolaborasi. Kalau memang tidak tercukupi, harus kolaborasi dong Dea. Iya, tapi ini yang menggelitik ketika ngomongin funding dan juga tantangan semua pada kayak gemes gitu. Oh iya, relate gitu sama. Iya, sengaja. Sama. Sama semuanya kan. Tapi bagaimana dengan Prof Amin nih? Apakah mengalami tantangan juga Prof? Ya otomatis sama lah, yang dirasakan para peneliti ini sama semua. Tapi sebetulnya tahun-tahun terakhir ini sudah lumayan lah ya, dana penelitian itu lumayan dibanding ketika kami dulu mulai karir begini ini. 0, sama sekali 0. Ya kita inilah gitu. Kalau sekarang memang sudah ada, cuma ya kadang-kadang itu tadi birokrasinya sulit begitu ya, bahkan mungkin juga
mungkin ada problem like and dislike juga. Itu loh, hambatan moral ethics itu sebetulnya juga bagian selain jumlah dana yang terhimpun ya. Tetapi problem like and dislike itu kan juga harus bagian dari hambatan juga itu. Nah, itulah kalau kita bisa meretas itu, saya kira ke depan akan jauh lebih baik. Oke, jadi mungkin solusinya adalah perbaikan dari segi administrasi supaya mempermudah peneliti untuk bisa mengembangkan riset-risetnya gitu ya, Prof ya. Nah, kalau dari Profesor Brian nih, bagaimana? Apa tantangannya? Mungkin sama ya, masalah funding jelas. Kemudian juga karena kebetulan nanoteknologi ini agak advance, kita butuh alat-alat yang eksotik ya, yang mahal, terbatasan peralatan ya. Kemudian juga dari sisi industri ya, ketika kita berpikir riset kan tentu kita berpikir someday hilirisasi, itu juga tidak mudah mencari industri yang siap mengembangkan nanoteknologi atau nanomaterial begitu. Nah, solusinya gimana, Prof? Kalau meyakinkan supaya berkolaborasi gitu mungkin, Prof? Jadi saya pikir tadi ya, cuman saya tambahkan saja, kita mencoba bikin team building yang agak solid. Jadi beberapa orang kita membangun lab, kemudian kita secara kerja bakti, membuat proposal dan sebagainya sangat aktif. Dari situ funding kita dapat. Tapi kalau sendiri memang berat. Jadi kita perlu membangun tim building yang solid sehingga ya alhamdulillah sekarang di laboratorium kami cukup banyak peneliti, mahasiswa pasca, S3 juga banyak. Itu bisa hidup gitu. Team working ya. Betul. Ya, sekarang kita ke Prof. Felicia nih, Prof. Tantangan apa yang pernah dihadapi atau yang masih dihadapi sampai sekarang? Boleh diceritakan, Prof? Saya mengamini ketiga bapak-bapak profesor yang sudah sharing sama tantangannya. Dengan Prof. Brian tadi juga mengatakan kita butuh alat-alat yang advance gitu ya. Apalagi saya dari PTS, jadi kemampuan funding untuk penyediaan alat kan juga lemah. Tapi saya bersyukur dengan berkembangnya BRIN, ada laboratorium yang bisa kita akses dan sebagainya. Dan satunya lagi kolaborasi. Jadi kolaborasi baik dari dalam dan luar negeri itu bisa membuat menjawab tantangan itu. Ya, berarti solusinya tuh dengan adanya BRIN dan juga kolaborasi seperti itu sejauh ini ya? Nah, kalau tadi kan katanya berempat ini yang menghasilkan risetnya. Yang satu ini profesornya kan menghasilkan SDM-nya. Apa tantangannya, Prof? Betul. Dalam SDM-nya ini? Beda Beda kan dari sisinya. Tapi sama juga ya untuk risetnya dulu ya. Riset Oke. sama, masalah kami sama. Tadi yang Prof. Bakti katakan itu yang kami alami juga. Sudah dapat pengumuman funding disetujui Januari, Februari tanda tangan kontrak, Juli baru turun. Udah gitu ada ketentuan juga pengeluaran bond tidak boleh sebelum Juli. Gitu. Nah, sehingga kami hanya punya waktu yang sangat sempit sekali. Tapi karena saya di ilmu sosial mungkin lebih mudah. Kalau yang di STEM ini kan harus beli alat. Kalau kami solusinya saya ngutang sama guru-guru gitu. Saya wawancara sekarang ya, FGD sekarang, saya observasi kelasnya. Tapi nanti kompensasinya saya ngutang ya. Nanti karena nggak boleh tanda tangan sebelum dananya cair. Sehingga harus kami itu harus taat administrasi. Kami harus ngumpul bon makan, bon aksi segala macam. Padahal kalau dari funding luar negeri kami tidak melakukan itu. Yang penting outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Itu yang saya kira mungkin secara administrasi itu masukan untuk siapapun lembaga funding untuk riset ya. Oke, seperti itu. Ya, permasalahannya secara garis besar berarti memang sama ya, yang tantangan dan juga permasalahan yang dihadapi gitu oleh kelima peneliti ini ya, seperti itu. Baik, riset bisa dilakukan antar disiplin ilmu kalau diberikan kesempatan nih untuk berkolaborasi dengan satu ilmuwan dari bidang lain. Siapa yang ingin Anda ajak berkolaborasi serta riset apa yang ingin dilakukan? Oke, bisa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, tapi kita langsung ke Prof. Bakti. Ya, silakan Prof. Iya, kami dari awal sekali kami karena di kesehatan, di kedokteran, kami justru banyak berhubungan sama antropolog dan psikolog. Karena masalah kesehatan itu sedikit masalah kuman yang masuk ke badan kita, tapi banyak masalah perilaku yang menyebabkan kita sakit. Seperti misalnya penyakit diabetes, penyakit
HIV itu kan masalah perilaku sebenarnya. Jadi kami sering kolaborasi dengan itu ya, dengan di samping itu dengan psikolog dan antropolog. Jadi banyak juga FGD seperti yang Ibu Anita juga. Tapi di samping itu dengan penelitian kami makin ke depan, kami juga mengedepankan mengusulkan beberapa new diagnostics. Kami bekerja dengan teman-teman seperti Prof. Brian di bioteknologi dan bioinformatics. Sekarang kami juga mulai banyak penelitian genetik, jadi kami butuh sekali kerjasama dengan ahli matematik dalam bidang bioinformatics ya. Jadi meluas. Berarti yang diinginkan berkolaborasi dengan ahli matematik, bioteknologi seperti itu. Iya, betul. Karena sebelumnya sudah dengan antropologi dan juga psikologi seperti itu ya, terkait perilaku yang menimbulkan penyakit nih Kak. Nah, betul. Nah, kalau dari Prof. Amin nih, dari Filsafat Agama dan Kebudayaan, kira-kira mau ngajak berkolaborasi siapa nih? Apakah Prof. Anita Ali atau Prof. Mungkin Bakti? saya Prof. Inilah bukti interdisiplin itu. Oke. Kita sangat menikmati pembicaraan ini. Berapa disiplin ini? Banyak disiplin ini sebetulnya, dan kita menikmati betul. Nah, kemudian apalagi kalau saya bawa ke wilayah saya, agama, filsafat, dan kebudayaan. Itu juga masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Miskin sekali kalau agama terlepas dari budaya, agama terlepas dari filsafat. Dan begitu juga sebaliknya. Itu tiga itu, saya senang sekali Brin, kemudian atapnya itu menyebut tiga itu sudah interdisiplin sebetulnya. Agama, kebudayaan, dan filsafat. Dan itu idealnya ke depan tidak usah di perguruan tinggi. SMA pun sudah harus tahu itu. SMP pun, saya kira Bu Anita tahu itu. Harus dikenalkan yang coraknya antar, inter, dan transdisiplin. Jadi ke depan keilmuan kita harus seperti itu. Kolaborasinya di mana saja bisa. Di dalam negeri ini tadi juga luar biasa. Di luar negeri lebih-lebih lagi. Orang yang bicara legend and science itu Amerika sebetulnya. Tokoh-tokohnya itu di Amerika. Nah, kita jarang sekali bicara science and religion di perguruan tinggi, baik di Kemenristek-Dikti maupun di Kemenak. Karena semacam ada dikotomi. Itu yang harus kita dekatkan. Ada rapprochement. Nah, maka kata interdisiplin tadi menjadi penting. Interdisiplin ya. Betul. Harus disiplin. Berarti kalau Prof. Amin ini dengan siapa saja ya boleh gitu, karena ya masuk-masuk aja gitu kan, bidang ilmunya seperti itu ya Prof, kurang lebih. benar. Baik, sekarang kita ke Prof. Brian nih. Kalau dari Prof bagaimana? Ya tadi saya sampaikan kolaborasi dan multidisiplin, saya rasa sekarang sebuah keniscayaan ya, untuk penelitian. Jadi sudah tidak bisa lagi lah seorang single disiplin bekerja sendiri tekun, tidak bisa, karena permasalahan begitu kompleks, tantangan juga begitu, perkembangan teknologi sangat cepat. Jadi kalau bidang saya, tentu dengan dokter kita sangat ingin bekerja sama, dan memang sudah bekerja sama dengan, saya sebenarnya latar belakang saya teknik fisika, tetapi saya butuh orang kimia, kemudian instrumentasi, apalagi sekarang AI gitu butuh. Jadi multidisiplin sangat kita perlukan. Oke, kalau dari Profesor Felicia bagaimana nih? Dalam mau berkolaborasi di bidang lingkungan dengan siapa kira-kira? Kalau so far sih kolaborasinya dengan teknik lingkungan ya. Tapi kalau ke depan supaya masyarakat punya kesadaran, karena kalau lingkungan itu kan milik kita semua. Jadi kalau kesadaran itu kan harusnya kita semua. Saya rasa yang dijelaskan Prof. Amin itu penting sekali. Karena saya yakin di Indonesia agama, kebudayaan itu kalau dibina dengan baik dari kecil, mereka diberikan pemahaman yang baik, ya mereka akan menjaga habitatnya kita. Oke, jadi poinnya penting ya. Oke, keterlibatannya lebih luas berarti ya, karena betul tadi lingkungan tuh milik semua orang gitu, milik kita yang hidup di Bukan muka hanya orang bumi. lingkungan aja gitu kan ya. Betul sekali. Nah, untuk Prof. Anita bagaimana nih Prof? Mungkin bisa ceritakan ingin berkolaborasi dengan siapa? Kalau selama ini, kalau dengan Prof. Amin sudah sering berkolaborasi ya. Kami sudah sering bertemu di banyak forum lah, di IT, di BPIP, karena bidangnya bertetangga gitu ya, sangat erat. Jadi itu sudah sering ada kolaborasi itu. Tahun ini ada pengalaman yang baru buat saya. Saya menjadi project leader untuk satu project Women in STEM. Saya bukan orang STEM, tetapi jadi menaikkan minat atau motivasi siswi-siswi SMA kami dapat dari Kedereka dan British Council
untuk mau memilih bidang STEM, milih studi STEM maupun menekuni karir STEM. Lah, Prof. Felicia ini salah satu role model kami. Kami punya banyak role model, baik itu perempuan utamanya, tapi juga ada pria. Karena ya kebutuhan aktor ya atau orang muda yang mau menekuni bidang STEM itu sangat minim di Indonesia, terutama perempuan. Ada ketidaksetaraan di situ. Kita membutuhkan orang-orang dalam bidang STEM. Saya sebagai orang yang bukan dari bidang STEM itu mau berkolaborasi dengan orang STEM sehingga kita ya sama-sama melihatlah kebutuhan negara bangsa ini itu apa. Dari sisi SDM-nya kami membantu sedikit berkontribusi di situ. Oke, berarti keinginannya berkolaborasi dengan orang-orang STEM itu tadi ya? Ya, Ya, karena ini sudah. Tahun oh, ini sudah. sudah kami lakukan Oh, dan sudah. kami menelitinya peran guru. Peran Karena kalau kita lihat anak-anak muda, terutama ya kalau di bidang saya gitu, kenapa sih kok nggak ngambil bidang STEM gitu? Kok nggak menekuni matematika? Nggak suka dulu pelajarannya. Nah itu kami melihatnya peran gurunya mungkin. Gurunya mungkin bisa diajak untuk lebih lebih menarik mengajarnya, lebih memotivasi, lebih menginspirasi. Temuan kami dari awal adalah orang-orang yang sudah menekuni bidang STEM ada macam-macam motivasi, bisa intrinsik, ekstrinsik, atau prososial. Seperti Bu Feli tadi katakan prososial ya, melakukan sesuatu kebaikan untuk masyarakat, untuk kebaikan bersama. Tapi ada juga yang ekstrinsik dan ini sah-sah aja. Kalau menurut studinya, surveinya, yang bekerja di bidang STEM gajinya lebih tinggi gitu ya. Jadi Prof. Amin dan saya kita sudah tahu itu ya, legowo kita menekuni bidang kita yang non STEM gitu. Yang STEM itu memang hasilnya lebih tinggi. Itu mungkin motivasi ekstrinsik, tapi ada juga orang yang punya motivasi intrinsik, memang dia menyukai bidang STEM. Lah ketiga-tiganya ini kita tangkap. Karena ya berpengaruh gitu ya dari guru itu. Karena guru digugu dan ditiru gitu. Jadi kalau misalkan ada siswa yang tidak suka dengan STEM ya perlu diselidiki juga gitu pengajarnya gitu kan. Mungkin itu menjadi salah satu tadi faktor ekstrinsik ya seperti itu atau faktor luar. Betul dia ya. Jadi memang kelima penerima Habibie Prize 2024 ini memang mau berkolaborasi sama siapa saja, tidak menutup kemungkinan gitu kan ya. Betul. Untuk tidak menutup bahwa dirinya, saya nggak mau berkolaborasi sama ini, saya membuka untuk semuanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, apa nih harapan Bapak Ibu terhadap perkembangan bidang ilmu Bapak Ibu semuanya di masa depan, dan apa nih pesan untuk generasi muda, khususnya saya dan juga Dea nih ya kan yang Betul. Kebetulan kita masih muda. Betul. Tuh, perlu digarisbawahi. perlu dikasih. Ya, terima kasih Mas Berli. Ya, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang hebat banyak. Tapi untuk generasi muda jangan berpikir seperti itu. Karena riset di mana-mana yang makmur itu kalau STEM-nya kuat. Gitu kan? Artinya generasi muda cara berpikirnya jangan ngikuti yang tua-tua. Karena ada namanya kutukan sumber daya alam. Justru kantong-kantong kemiskinan itu ada di tempat sumber-sumber daya alam hebat. Kalau kita berpikir seperti itu, we are left behind, terus-menerus. Maka science tidak bisa tidak. Research and science, science and technology, research and development, itu tidak bisa diabaikan. Khususnya generasi menuju 45. Peraih Nobel, mohon maaf agak jauh saya. Peraih Nobel itu hampir 900 orang, 1000 orang. Apa kita bicara apa tentang itu? Tidak ada sumber kapasitas kita ke situ. Nah, anak-anak muda itu targetnya harus itu. Ini memang tadi ya interdisiplin antara sosial, humaniora dan juga STEM tadi itu harus kuat. Kemudian mentalitas risetnya dikedepankan karena itu penting sekali. Jangan berpikir sumber daya alam menyelesaikan segala macam. Kenyataannya kebalikannya. Kenyataannya kebalikannya ya. Baik. Sekarang kita mungkin menanyakan pendapat ke yang perempuan dulu ya. Oke, boleh. Oke. Sekarang kita ke Prof. Anita, bagaimana Prof tanggapannya? Oh, ya saya kira kita harus optimis ya bahwa ada banyak pemetaan gambaran yang masih kurang dari Indonesia soal human capital index-nya, human development-nya, itu hal-hal yang seperti itu kita masih belum cukup bagus.
Tapi itu justru harus memacu kita ya untuk bekerja lebih keras dan untuk mau selalu belajar dan harus optimis lah bahwa kita harus bisa. Untuk anak-anak muda, saya kira ya perlu bekerja keras dan belajar. Saya setuju dengan Prof. Amin. Jadi mitos kolam susu itu tidak boleh lagi seperti itu ya. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan suatu hasil gitu. Ketangguhan itu memang dibutuhkan untuk kita bisa sukses sebagai satu bangsa. Itu dari Prof. Anita nih. Sekarang kita ke Prof. Bahri. Prof, bagaimana harapannya untuk kedepannya, Prof? Ya, harapan saya setuju dengan Prof. Amin dan Prof. Anita tentunya. Tapi mungkin khusus di bidang kedokteran itu saya melihat bahwa kita banyak bicara transformasi kesehatan, terus kita banyak bicara soal bahwa dokter-dokter harus lebih banyak, rumah sakit harus lebih banyak. Tapi saya berharap supaya dokter-dokter juga tidak lupa tentang dokter muda khususnya. Coba pikirkanlah kemungkinan Anda untuk berkarir di penelitian daripada pelayanan. Di luar negeri itu terjadi, jadi banyak juga di penelitian dan saya rasa dokter itu jumlahnya bakal banyak sekali dan nanti akan jadi bersaing di dalam spesialis itu tidak baik. Kemudian kedua adalah mungkin harapan saya agar policy maker, para pemangku kebijakan juga lebih open terhadap penelitian. Jadi setiap strategi baru dalam kesehatan mohon diajak peneliti untuk menilai apakah strategi itu baik secara evidence dan secara penelitian dan kemudian berlanjut berprogres mengembangkan program berdasarkan sains. Lalu kalau dengan Prof. Brian nih, apa nih harapannya dan juga mungkin pesannya untuk generasi muda nih? Ya, jadi saya berharap sekali ke depan ini keinginan atau kebijakan untuk melakukan penelitian itu semakin banyak didukung, tidak hanya pemerintah, mungkin sektor swasta juga ya, mestinya mulai juga penguatan riset, karena saya yakin riset yang kuat, penelitian yang kuat, itu pada akhirnya akan menguatkan juga industri gitu. Nah, untuk generasi ke depan, tadi melanjutkan Bapak Ibu yang lain bahwa dunia riset, dunia penelitian, dunia STEM ya, yang sekarang barangkali anak-anak zaman sekarang ini terdistraksi ya dengan simple pekerjaan-pekerjaan yang lebih simpel begitu ya, YouTube dan sebagainya. Itu pekerjaan yang menyenangkan. Kita harus buat itu tadi menyenangkan dan ini juga mungkin jalannya sedikit lebih sunyi gitu, tetapi mengasihkan. Jadi jangan takut untuk masuk ke dunia-dunia yang lebih rumit, matematikanya, kimianya, biologinya, tetapi di situ banyak kesenangan-kesenangan ya Pak Wati ya. Itu dari saya. Jangan takut pokoknya dia ya. Betul. Nah, kalau dari Prof. Felicia sendiri bagaimana nih, Prof? Harapannya seperti apa? Kalau harapan saya sih Indonesia ini menjadi hijau, menjadi nyaman untuk kita hidup, polusinya rendah. Ya, saya juga berharap generasi muda kita bersinergi ya untuk mewujudkan ke sana. Tidak lagi lingkungan tanggung jawab pemerintah, bukan itu, tapi tanggung jawab kita semua. Dan untuk generasi muda tidak menyerah, ya, walaupun tantangannya banyak. Sekarang di era globalisasi macam-macam lah tantangannya, tapi satu kata aja, tidak boleh menyerah. Oke, betul ya. Generasi muda tidak boleh menyerah. Generasi muda? Nggak boleh Oke. Prof juga menunjuk ke saya, Prof banting ke saya. Ya, karena masih muda kita. Betul. Ya, seru sekali kawan BRIN bincang kita hari ini dengan para penerima Anugerah Habibie Prize 2024. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Profesor. Perjalanan dan pencapaian Anda sangat menginspirasi kami semua. Sangat menginspirasi kita semua, betul? Betul sekali nih Dea ya. Semoga kiprah Bapak Ibu semua ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua nih ya. Terutama generasi muda untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan bangsa. Baik, terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Sampai jumpa di BRIN Talk Show episode berikutnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau ke Bandung
TV, TV Riset Zaman Now.